Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Diana Lestari dengan NIM 220404500025. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di dalam video ini saya akan membahas seputar fenomena sosiologi dan antropologi dalam lingkungan pendidikan. Fenomena pertama yaitu fenomena sosiologi yang berkaitan dengan sosialisasi penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Sebelum memasuki ke dalam pengenalan sosialisasi penyesuaian diri di lingkungan sekolah, kita dapat mengetahui sosialisasi adalah proses di mana individu memperoleh kesadaran diri, belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, dan memahami peran mereka dalam masyarakat, lalu interaksi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitar individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan di dalam diri individu dan tuntutan dari luar seperti tempat individu berada. Di dalam fenomena sosiologi yang berkaitan dengan sosialisasi penyesuaian diri yang terdapat di lingkungan pendidikan seperti sekolah, di mana penyesuaian diri di dalam lingkungan sekolah merupakan pemegang peran terpenting dalam proses sosialisasi anak. Berbeda dengan anak yang bergaul di lingkungan keluarga atau rumah dengan orang yang terbatas jumlahnya, terutama dengan anggota keluarga dan anak-anak tetangga, di mana dapat diketahui suasana di rumah adalah informal dan banyak kelakuan yang diizinkan. Sedangkan di lingkungan sekolah, anak banyak mengalami suasana yang berbeda, seperti bukan lagi sebagai anak yang istimewa yang seringkali diberikan perhatian khusus oleh ibu guru, melainkan hanya untuk mengikuti peraturan yang bersifat formal dan tidak dialami anak di rumah, dan dengan sendirinya membatasi kebebasannya. Salah satu contoh kasus sosialisasi penyesuaian diri di lingkungan pendidikan sekolah yaitu setelah masuk sekolah, anak harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi serta aturan-aturan sekolah yang berlaku dan formulatif. Tidak sedikit anak-anak pada masa awal sekolah menangis karena belum dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang baru. Misalnya, jika anak masih di rumah, mendapatkan perhatian dari beberapa orang, seperti orang tuanya, kakek, nenek, paman, bibi, pembantu, dan lain sebagainya. Sedangkan di sekolah, seorang guru harus memperhatikan anak-anak dalam satu kelas. Bila kelas berisi 40 siswa atau anak, maka setiap anak hanya dapat mendapatkan 1/40 perhatian guru, sehingga anak akan merasa stres jiwanya dan menangis menuntut perhatian yang lebih besar dari gurunya. Hal ini dapat menjadikan rasa egoisitris berkurang dan digantikan dengan kelakuan yang bersifat sosial, dan anak dapat belajar mempelajari berbagai latar belakang untuk menjalankan peranan dalam struktur sosial dan lingkungan sekolah. Adapun nilai-nilai yang dianut di sekolah untuk berjalannya sosialisasi penyesuaian diri di sekolah, yang pertama yaitu pada umumnya nilai yang dianut di sekolah sejalan dengan yang berlaku dalam masyarakat sekitar, seperti norma-norma yang dianut oleh masyarakat tempat sekolah itu berada, yang perlu diperhatikan oleh sekolah. Norma-norma yang diajarkan di sekolah tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat masyarakat sekitar antara sekolah dan masyarakat. Harus ada hubungan dan kesesuaian mengenai norma-norma dan nilai-nilai. Yang kedua, corak kepemimpinan, otoritaris atau demokratis, di mana demokratis anak-anak mendapatkan banyak kebebasan untuk melakukan hal-hal yang mereka mau. Sedangkan iklim otoritaris, kelakuan anak-anak yang dikontrol tetap oleh guru. Ketiga, hubungan antara murid, misalnya persaingan atau kerjasama dalam hal ini murid harus bersaing dengan murid lainnya, seperti persaingan angka-angka yang sering kali menjadi dasar pembandingan persaingan. Analisis kritis gap konsep ideal pendidikan dengan sosialisasi penyesuaian diri. Tripusat pendidikan sebagai agen sosialisasi istilah pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mengklarifikasikan wilayah pendidikan menjadi 3 bagian, yaitu pendidikan dalam keluarga,
pendidikan dalam sekolah, dan pendidikan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pendidikan dalam keluarga. Dalam proses pendidikan, sebelum seorang anak bersosialisasi dan mengenal lingkungan masyarakat yang luas, dan sebelum mendapatkan bimbingan dari lingkungan sekolah, seorang anak terlebih dahulu bersosialisasi dan memperoleh bimbingan dari lingkungan keluarga. Pendidikan dalam keluarga adalah proses pembelajaran yang terjadi, yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Yang kedua yaitu pendidikan dalam masyarakat. Masyarakat adalah lembaga pendidikan terluas. Seorang anak melihat segala perilaku dan perbuatan dalam kegiatan-kegiatan serta aktivitas bersama lingkungan masyarakat. Fenomena kedua yaitu fenomena antropologi pendidikan multikultural di lingkungan sekolah. Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di Indonesia dengan keberagaman suku, ras, budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan dapat menjadi potensi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Namun, tidak dipungkiri bahwa keberagaman tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik di masyarakat, di mana pendidikan merupakan media yang tepat untuk mengandalkan multikultural pada masyarakat Indonesia. Pendidikan multikultural memiliki urgensi untuk menyadarkan masyarakat akan perbedaan yang ada di sekitarnya dan bagaimana menyikapinya. Indonesia menyadarkan dan paham multikultural sangat penting untuk dilakukan mengingat arus globalisasi informasi dan mobilitas penduduk yang dapat memicu terjadinya konflik dan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan program pendidikan multikultural di sekolah saat ini dilakukan melalui pengintegrasian pendidikan multikultural ke dalam mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Ada beberapa aspek yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran dengan pengembangan pendidikan multikultural di sekolah, yaitu yang pertama, pengembangan budaya agar siswa mengetahui kebudayaan masyarakat serta pengembangan dan mempertahankan budaya-budaya tersebut. Kedua, pembelajaran harus mampu mengaitkan konsep baru dengan pengalaman yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya. Karena siswa datang ke sekolah dengan pengetahuan awal yang mereka miliki. Pengembang pendidikan multikultural akan tercapai dalam proses pembelajaran di sekolah jika semua pihak turut serta memperhatikan dan mempertahankan aspek-aspek multikultural dan menerapkan suasana-suasana sekolah yang ditandai adanya rasa saling menghormati, menghargai antara berbagai pihak yang berbeda. Pengembangan kebijakan peraturan sekolah yang menghindarkan sikap diskriminasi terhadap salah satu kelompok multikultural dan mengintegrasikan pendidikan multikultural dan kurikulum dan hal-hal positif lainnya yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran kebudayaan Indonesia dan menumbuhkan sikap toleransi terhadap peserta didik.